baik, perkenalkan nama saya Ensutia Ningsinapitu dengan NIM A1C3190027 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai tegangan tali menggunakan PET simulation. Nah, adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, mengamati dan menentukan hubungan antara frekuensi, cepat rambat gelombang, dan panjang gelombang. Kemudian yang kedua, mengamati dan menentukan hubungan antara amplitudo dengan panjang gelombang dan panjang gelombang. Dan yang ketiga, mengamati dan menentukan hubungan tegangan tali dengan cepat rambat gelombang, panjang gelombang, amplitudo, dan frekuensi. Nah, hipotesis sementara untuk percobaan kali ini ialah yang pertama, hubungan amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan frekuensi tetap yaitu sebesar 1,5 Hz, yaitu amplitudo atau A tidak mempengaruhi panjang gelombang atau lambda, kecepatan, dan periode. Kemudian hipotesis yang kedua, hubungan frekuensi terhadap panjang gelombang dan rambat gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm dan frekuensi yang diubah-ubah, yaitu perubahan frekuensi akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang dan periode, tetapi berbanding lurus dengan kecepatan. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan rambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tetap, dengan dibuat nilai amplitudo tetapnya yaitu 1,25 cm, frekuensi juga memiliki nilai tetap yaitu 1,5 Hz, dan tegangan berubah-ubah, yaitu tegangan tali akan berbanding lurus dengan panjang gelombang dan kecepatan, tetapi tidak berpengaruh pada periode atau T. Baiklah, langsung saja. Di sini pertama-tama kita pilih tak berujung, kemudian kita pilih yang menu opsi osilasi. Kemudian di sini kita membutuhkan penggaris. Nah, untuk percobaan pertama di sini saya akan menunjukkan pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan frekuensi yang tetap yaitu 1,5 Hz. Nah, di sini frekuensinya tidak akan saya ubah. Kemudian yang saya ubah di sini adalah besar amplitudonya. Pertama-tama amplitudonya saya buat 1,25 cm. Kemudian gerakannya saya buat gerakan lambat supaya lebih mudah untuk dilihat. Kemudian kita coba. Bukan penggarisnya terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini dapat kita lihat
bahwa panjang gelombang atau lambdanya di sini adalah 4,2 cm dengan amplitudo yang kita gunakan yaitu 1,25 cm. Nah, untuk menghitung kecepatannya, kita gunakan rumus lambda dikali frekuensi. Frekuensi di sini adalah 1,5 dikali dengan panjang lambdanya yaitu 4,2, maka nanti akan kita peroleh hasil yaitu 6,75. Sedangkan untuk periode kita menggunakan rumus 1 dibagi dengan frekuensi. Berarti untuk periodenya di sini adalah 1 dibagi dengan 1,50. Nanti hasilnya akan kita peroleh sebesar 0,67. Kemudian di sini saya mengubah nilai amplitudonya. Di sini saya menggunakan amplitudo sebesar 1 cm, kemudian kita coba play. Kemudian kita paskan. Nah, di sini dengan amplitudo sebesar 1 cm dapat kita peroleh panjang gelombang atau lambdanya yaitu di 4,2. Nah, karena lambdanya sama dengan yang pertama tadi, maka kita peroleh besar kecepatan dan periodenya adalah sama juga, yaitu sebesar 6,75 untuk kecepatan dan 0,67 untuk periode. Kemudian saya ganti menjadi amplitudonya, saya ganti menjadi 0,75. Nah, di sini kita masih tetap memperoleh panjang gelombang yang sama yaitu 4,2. Kemudian kita ganti amplitudonya lagi menjadi 0,50. Oke. Nah, di sini kita memperoleh hasil panjang gelombang yang sama juga yaitu 4,2, maka untuk kecepatan dan periode masih tetap sama. Kemudian terakhir di sini saya menggunakan amplitudo 0,25. Kita lanjut, kita play. Nah, di sini dapat kita lihat masih memperoleh nilai yang sama untuk besarannya panjang gelombang atau amplitude atau lambdanya. Maka untuk kecepatan dan periodenya masih tetap sama juga. Kemudian saya akan beralih ke percobaan yang kedua, yaitu pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan rambat gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm. Berarti di sini yang tetap adalah amplitudonya dan yang berubah-ubah adalah frekuensinya. Baik, yang pertama di sini saya menggunakan frekuensi 1,25 terlebih dahulu. Oke, kemudian kita coba play. Nah, di sini dengan
amplitudo sebesar 1,25 dan frekuensi 1,25 Hz juga, kita memperoleh panjang gelombang atau lambdanya adalah 5 cm. Nah, untuk besarnya kecepatan, dari yang pertama ini bisa kita peroleh dari panjang lambda 5 cm ini, kita bagi dengan frekuensi 1,25. Maksud saya dikalikan 5 cm dikalikan dengan 1,25 Hz. Nah, nanti akan kita peroleh hasil sebesar 6,25. Nah, sedangkan untuk periodenya yaitu 1 dibagi dengan frekuensinya ini, berarti 1 dibagi 1,25 Hz, nanti akan diperoleh hasil 0,8. Kemudian yang kedua, frekuensinya saya ubah menjadi 1 Hz. Kemudian kita coba play. Nah, dengan frekuensi sebesar 1 Hz, kita memperoleh panjang gelombang atau lambdanya adalah 6,2 cm. Nah, untuk besarnya kecepatannya, kita bagi 6,2 dibagi dengan 1. Kemudian untuk besarnya periode, yaitu 1 dibagi dengan frekuensi, sehingga kita memperoleh hasilnya ya tetap 1 sekon. Sedangkan untuk kecepatannya tadi kita bagikan 6,2 dikali dengan 1, maka hasilnya tetap 6,2 meter per sekon. Kemudian selanjutnya frekuensinya saya ubah menjadi 0,75. Kemudian kita play. Nah, dengan dengan frekuensi sebesar 0,75 Hz, maka kita memperoleh panjang gelombangnya yaitu 7,4 cm. Sedangkan untuk kecepatannya, apabila setelah dikalikan, kita akan memperoleh 7,4 dan periodenya adalah 0,57 sekon. Kemudian, saya ganti menjadi frekuensinya menjadi 0,5. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa besar dari setengah gelombangnya adalah 6,1. Maka untuk menghitung satu gelombang kita karena besar setengah gelombang di sini ada 6,1, maka besar satu gelombang adalah kita tinggal tambahkan 6,1 lagi, maka kita peroleh 12,2 cm. Kemudian kita ubah frekuensinya lagi menjadi 0,25.
Kemudian kita coba play. Nah, setelah seperti ini dapat kita lihat jika dipanjangkan lagi talinya ini, maka setengah gelombangnya mencapai 9,2 cm. Nah, itu masih setengah gelombang. Artinya satu gelombang adalah 9,2 dikali dengan 2, maka kita peroleh 18,4 cm. Selanjutnya percobaan yang ketiga, di sini saya akan menunjukkan bagaimana pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan rambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Di sini saya menggunakan, untuk amplitudo yang saya gunakan adalah 1,25 dan frekuensinya adalah 1,5. Nah, di sini frekuensi dan amplitudonya akan tetap. Yang diubah di sini adalah tegangan talinya, yang ini. Baiklah, yang pertama di sini saya menggunakan yang tegangan kecil terlebih dahulu. Kemudian kita coba play. Nah, di sini dapat kita lihat untuk besarnya panjang gelombang atau lambdanya di sini adalah sebesar 0,8. Berarti di sini 0,8 cm. Kemudian untuk menghitung kecepatannya kita kalikan dengan frekuensinya, maka akan diperoleh nanti hasilnya adalah 0,8 cm. Kemudian untuk periodenya dibagi dengan frekuensinya, maka nanti akan diperoleh hasil 0,67. Kemudian di sini saya mengganti tegangannya menjadi yang medium. Kemudian di play. Kemudian kita sesuaikan. Nah, dengan tegangan yang medium maka diperoleh panjang gelombangnya adalah 2,2 cm. Kemudian saya ganti lagi tegangannya menjadi tegangan besar. Kemudian kita play. Nah, dengan tegangan yang besar maka kita peroleh panjang gelombangnya adalah
4,1 cm. Baik, demikianlah percobaan ini saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih.